Sobat kajian bioskop, ya alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan beberapa pendapat ya, dan kali ini kita masuk ke filmnya. Kita dengarkan sinopsisnya, coba dibacakan sinopsisnya. Oke Ustadz, jadi film Waktu Maghrib ini mengisahkan tentang mitos yang beredar di masyarakat Indonesia dan diyakini oleh semua warga di desa Jatijajar, Jawa Tengah. Di desa tersebut tidak dianjurkan untuk keluar saat waktu maghrib, sebab di waktu tersebut ada banyak mara bahaya yang berasal dari makhluk gaib yang bisa mengancam. Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Aku tuh malas lewat depan gara-gara batu itu. Katanya jarinya Pak Karta kan putus di situ, teman. Gak lucu, man. Itu ya inti ceritanya. Jadi memang banyak makhluk gaib di waktu maghrib yang kemudian mengancam, meneror, sampai akhirnya membuat orang menjadi bukan hanya sekedar takut ya, tetapi juga tadi ada kematian dan lain-lain gitu. Kemudian ada apa? Nah Ustadz, kan tadi kan kita nggak dianjurkan buat keluar di waktu maghrib ya Ustadz. Nah semisal kan kita sebagai laki-laki kan dianjurkan untuk sholat di masjid. Itu bagaimana caranya Ustadz agar kita tetap melaksanakan sholat di masjid gitu? Tahu maksudnya? Waktu maghrib, Pak. Pinter. Ya. Karena di waktu maghrib itu banyak setan-setan berkeliaran. Tapi Pak Ustadz, kalau kita mau sholat di masjid gimana? Pinter ini. Pertanyaannya bagus. Ada yang mau jawab? Ada nggak? Ya pergi aja ke masjid, ngapain takut gitu maksudnya. Jadi artinya ya tadi kan sudah dibahas ya. Bisa jadi ini membuat orang takut ke masjid gitu. Nah makanya saya menjawab ini semuanya. Yang bikin film tuh hati-hati. Kalau bener kejadian orang jadi nggak ke masjid gara-gara film ini, bukannya sukses kamu, tetapi masalahnya jadi apa? Masalahnya jadi dosa, menghalangi orang dari kebaikan kan gitu. Nah kita yang yang tidak terlibat dalam film ya jangan terpengaruh. Tetap aja ke masjid. Kenapa? Karena setiap langkah kamu ke masjid dengan wudhu, itu yang namanya setan langsung juga sebetulnya tidak bisa menghalangi kamu. Jadi mereka juga takut. Apalagi kamu berjalan ke masjid dengan zikir. Oh Allahu Akbar. Lanjut. Oke Ustadz. Nah jadi pada salah satu adegan film ini ada pemeran yang namanya Saman mengucapkan kata-kata yang buruk kepada gurunya saking kesalnya Ustadz. Nah kemudian menjadi kenyataan. Nah Ustadz, apa benar dalam Islam ketika kita mengucapkan sesuatu yang buruk dari hati akan berdampak pada orang yang kita ucapkan itu dan akan berbalik ke kita juga Pak Ustadz? Waduh, Di, laleng aku Di. Jangan ngobrol, cepet isi. Sebetulnya gini, kan sebetulnya falyaqul khairun aw liyasmut ya. Jadi artinya berbicaralah yang baik, atau kalian kalau nggak bisa bicara yang baik ya diam. Karena apa? Karena perkataan itu adalah doa gitu. Nah perkataan itu adalah doa. Nah permasalahannya adalah begini, berbahayanya ketika seseorang mengatakan hal yang buruk-buruk, kenapa berbalik kepada dia ya? Karena apa? Karena sesungguhnya ketika seseorang mengatakan, membuat dan segala sesuatu fitnah dan lain-lain, namimah, adu domba kepada seseorang, sebetulnya dia itu sedang mengambil sesuatu yang buruk dari orang yang dia jelek-jelekan itu dan ditempelkan kepada dirinya. Itu sebetulnya konsepnya itu. Itulah yang kemudian sebuah kenyataan yang seperti itu yang akhirnya mungkin dilebay-lebaykan dengan apa? Dengan itu kembali kepada dirinya. Bisa saja, tapi ya wallahu a'lam bishawab, Allah menguji dengan mengembalikan sesuatu keinginan yang jelek kepada dirinya gitu. Itu bisa jadi karena itu kan bentuk ujian gitu. Ya kan? Iya Ustadz. Ada lagi? Ada Ustadz. Nah pada film ini ada seorang guru yang bernama Ibu Woro yang diganggu oleh jin sampai meninggal. Nah Ustadz, emang bisa ya Ustadz jin mengganggu dan membunuh manusia? Bukankah kematian dan kehidupan itu adalah suatu ketetapan yang udah diatur oleh Allah?
Ya udah pastilah qadarullah atau ketetapan Allah yang namanya hidup dan mati. Tetapi kan ada orang yang dibunuh gitu sama penjahat gitu. Apakah itu termasuk ketetapan Allah? Iya. Apakah Allah izinkan itu? Iya, diizinkan. Tetapi Allah nggak ridho. Makanya orang itu bisa mati karena ketetapan Allah dan izin Allah. Nggak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Betul nggak? Tapi Allah nggak ridho. Nggak suka Allah terhadap hal-hal yang seperti itu. Itu bisa terjadi kalau orang dengan orang. Tapi apakah jin bisa membunuh orang? Nah ini di luar otoritas sebetulnya, di luar otoritas jin. Jin itu sebetulnya hanya bisa membisikkan orang untuk membunuh orang yang lainnya. Ingat loh, gini ya. Jadi dalam sebuah ayat Quran itu disampaikan gini, aku berlepas tangan dari dirinya, kata si setan itu. Saya berlepas tangan dari dia. Karena apa? Karena saya tidak melakukan itu, saya hanya membisikkan. Paham nggak? Jadi yang namanya setan-setan itu mempunyai alibi, alasan kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau hukum saya? Kata setan itu. Saya mah nggak melakukan itu. Saya hanya membisikkan dia. Tapi dia yang melakukan itu, bahkan dia lebih dari yang dibisikin sama setan kan gitu. Sampai setannya sendiri bilang saya berlepas diri dari orang itu. Orang itulah yang kemudian melakukan kejahatan. Tetapi di dalam konsep Islam, makanya si provokator juga dia kena. Dia kan memprovokasi nih. Dia juga kena. Kenapa? Karena dia membisikkan. Ya makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas gitu. Jadi dia itu membisikkan. Baik Ustadz. Nah, selanjutnya itu Ustadz, nah di salah satu adegan film ini ada tokoh yang bernama Karta yang membuat jimat gitu Ustadz untuk terlindung dari gangguan-gangguan jin itu Ustadz. Tapi dalam proses pembuatan jimatnya itu menggunakan nama-nama Allah Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz dalam pandangan Islam sendiri? Yuk, kekno jimat iki ke guru barumu. Dia seperti apa, Kale? Seperti Kale. Langit. Kale. Langit. Ya namanya penyalahgunaan jabatan. Kok jabatan? Namanya penyalahgunaan ayat-ayat atau Asmaul Husna ya. Jadi gini. Ini setipis kulit bawang nih, Cie. Kalau kita ya intinya seperti ke dokter, kemudian kata dokter untuk supaya kamu sembuh, upayanya adalah minum obat X gitu, ya. Kemudian kita minum obat X, kemudian kita meyakini bahwa kita sembuh karena si obat ini. Itu timbul kesirikan. Setipis kulit bawang, betul nggak? Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Nah, itulah kenapa ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika sakit memohon kesembuhan kepada Allah, Allah tunjukkan, oke, ini Nabi Musa, kamu makan tumbuhan ini, dimakan sembuh. Kedua kalinya sakit lagi Nabi Musa, nggak minta sama Allah, makan tumbuhan itu, kemudian nggak sembuh. Nabi Musa bilang, wahai Allah, saya sudah makan tumbuhan itu, tapi kenapa saya nggak sembuh? Yang pertama kamu mohon sama saya, yang kedua kamu cuma makan itu aja. Paham nggak? Nah, intinya ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, itu kita tidak boleh kemudian salah dalam tata caranya. Ketika kita kemudian menuliskan, jadi ada yang namanya isim ya. Isim itu kalau zaman dulu, kalau kamu tahu itu, dia itu terdiri dari tulisan-tulisan atau ayat-ayat Quran dimasukin, atau Asmaul Husna dan lain-lain, dimasukkan ke dalam kain, kemudian ditalikan seperti ikat pinggang, masukin. Kemudian dengan itu dia meyakini bahwa insya Allah dia itu akan terlindung dari segala macam bala bencana, mara bahaya gitu kan. Nah, keyakinan kepada si tulisan-tulisan itulah yang kemudian menyesatkan. Kalau keyakinan kepada Allahnya enggak. Nah, tetapi ketika itu dibendakan, ini yang jadi paling berbahaya. Bisa jadi orang hanya yakin karena bendanya. Nih, cincin Abah mah, ini cincin yang membawa keberuntungan, udah syirik. Paham nggak? Oke Ustadz. Nah selanjutnya Ustadz,
pada film ini tokoh bernama Adi yang sedang kesurupan menggali makam orang yang sudah meninggal Ustadz, dan dikeluarkan mayatnya gitu. Nah dalam Islam sendiri bagaimana sih hukumnya Ustadz? Adi nekat membongkar makam dan membawa jenazah Saman ke rumah Pak Marto, Pak. Masya Allah. Entah apa tujuan dia itu. Oh, itu mah nggak usah dalam Islam. Kamu aja pikirin sendiri. Orang udah meninggal, lagi tenang-tenang gitu, kemudian dikeluarin mayatnya untuk apa? Ya kan? Ya jadi itu intinya. Gini ya, di dalam Islam bahkan memindahkan kuburan itu kalau tidak dalam alasan uzur syar'i atau alasan yang syar'i gitu ya, itu nggak diperbolehkan. Karena apa? Karena setiap tulang belulang itu jika seandainya dia kemudian terganggu patah gitu, ini akan mengakibatkan orang tersebut bisa merasakan itu salah satu hadisnya. Makanya harus menghargai gitu, respect ya. Bahkan kita itu kan selalu kalau misalnya lewat kuburan juga mengucapkan salam kepada ahlul kubur, ya kan? Iya benar Ustadz. Oke, lanjut. Nah Ustadz, nah di akhir film itu saya melihat bahwa jin yang mengganggu itu pengen mengambil tubuh salah satu tokohnya Ustadz untuk dijadikan kayak inangnya gitu Ustadz. Nah apakah di dunia nyata juga bisa seperti itu Ustadz? Sekarang kalau saya ya berpikir kalau saya jadi jin, ngapain gitu harus masuk ke tubuh orang untuk jadi inangnya gitu. Masuk aja ke tubuh mana-mana gitu kan. Ya ganti-gantian gitu ya, ngapain? Ya karena kan jin itu punya satu keahlian atau misalnya satu kabisa gitu, kemampuan lah. Yang bisa kemudian dia itu merasuk gitu ya kepada sesuatu yang kosong gitu. Nah makanya kalau merasuk ke dalam manusia itu sulit sekali sebetulnya gitu. Kecuali manusia ini dalam kondisi yang tidak terlindungi, yang kemudian ya ini fenomena tersendiri gitu ya. Sulit sekali gitu. Nah tetapi kalau misalnya jin masuk ke dalam binatang, anjing dan lain-lain, itu yang kemudian juga bisa dipahami gitu ya. Kecuali dia menampakkan seperti orang, itu lain. Tapi masuk ke dalam orang berhari-hari itu tidak dimungkinkan. Kalau kita lihat secara judul ya, waktu maghrib, saya sudah sampaikan betapa waktu maghrib itu waktu yang sebetulnya baik ya. Tidak ada satupun waktu yang Allah ciptakan buruk, tuh nggak ada ya. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan jangan kamu seperti orang-orang kafir Quraisy ya, yang kemudian menyebutkan ada waktu-waktu sial, ada angka-angka yang tidak beruntung, angka-angka sial dan lain-lain. Nggak ada. Dalam Islam itu semuanya adalah sesuatu yang diciptakan, yang dibuat oleh Allah. Waktu itu bagus ya, angka itu bagus gitu. Nggak ada kesialan dan lain-lain. Itu anggapan orang-orang Quraisy jahiliyah pada saat itu gitu ya. Nah karenanya kita pun memandang waktu maghrib itu sebuah sesuatu berkah untuk kita ya. Nah ketika film ini dibuat menjadi judul horor, itu yang saya kemudian keberatan karena bisa diinterpretasikan bahwa di waktu maghrib ini waktu yang menakutkan. Bisa jadi orang terhalang untuk ke masjid ya, keluar untuk berbuat berbagai hal gitu ya. Ini berbahaya apalagi anak-anak gitu. Nah ya, dan banyak hal-hal yang kemudian tidak dimungkinkan seperti tadi jin yang masuk berlama-lama dalam tubuh anak apalagi gitu ya, yang kemudian masih penuh dengan kesucian atau misalnya belum akil balik atau belum berlumuran dengan berbagai kesalahan dan dosa gitu ya, dan banyak hal-hal yang tidak logis gitu. Dan silahkan antum semuanya berpendapat, bisa jadi setuju, bisa jadi tidak, silahkan saja. Tetapi harus diingat bahwa film-film horor,
yang seperti ini yang kemudian tidak membawa manfaat kepada kita, ya harus kemudian kita sampingkan gitu ya. Dan sebaiknya untuk mencari hiburan yang lebih baik, carilah hiburan yang lebih bermanfaat. Itu saja dari kami dan tim kreatif semuanya ya. Kita undur diri, dan kalau misalnya mau menyatakan pendapat silahkan ya, kirim ke IG akun @mnc.muslimtv ya, ke @mnc.muslimtv, silahkan dikirim di DM atau bagaimana ya, silahkan, atau ke IG saya juga boleh ya, silahkan beri komentar. Saya juga ingin tahu apa masukan-masukan dari antum semuanya, apa pendapat antum semuanya tentang hal seperti ini ya. Itu saja, alhamdulillah, sampai jumpa di episode mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.